samping biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alamul hakim. Hadirin, hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Yusuf, Ustadz Yasin, dan para asatidz sini semuanya yang berkumpul bersama-sama kita doakan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita masih berkumpul lagi. Ramadan ini kita kehilangan beberapa saudara kita, ada 5 barangkali jamaah masjid, orang-orang tua kita di sini telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima semua amal salehnya dan mengampuni semua dosa-dosanya. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam surah yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam surat Ad-Duhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzilin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Hadirin, hadirat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kita sudah memasuki hari ke-17, malam ke-17, ya, karena penggantian hari di dalam tahun Komariah adalah waktu maghrib, maka sekarang sudah masuk tanggal 17. Sebentar lagi kita memasuki 10 hari terakhir daripada bulan yang dimuliakan Allah. Hadirin rahimakumullah. 17 Ramadan, mayoritas ulama sepakat bahwa pada malam ini diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan 2 kali, 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunia atau Baitul Izzah. Itu yang disebut malam Lailatul Qadar. Nabi SAW memberi isyarat bahwa malam Lailatul Qadar akan bisa dijumpai pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Tetapi kita jangan memilih malam ganjilnya saja. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, semua malam kita bergiat untuk beribadah. Supaya kita menjumpai malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Sedangkan tanggal 17 Ramadan, para ulama mengatakan adalah awal turunnya surat dari Sama'ud Dunia dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita peringati.
Hadirin rahimakumullah, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangkitkan ghirah, semangat ibadah kita, ibadah saya, ibadah antum sekalian di bulan Ramadan ini, wabil khusus di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, semua kitab suci diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan di bulan Ramadan. Injil diturunkan di bulan Ramadan. Wabil khusus Al-Quran yang dimuliakan Allah diturunkan di bulan Ramadan. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan kebesaran-kebesaran Allah, syiar-syiar Allah, maka itu lahir daripada hati-hati kalbu yang penuh dengan takwa. Habib Umar bin Hafiz mengatakan bahwa ada 5 syiar-syiar Allah yang paling agung. Yang pertama adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran, itu syiar Allah yang agung. Kemudian salat, kemudian Ka'bah Baitullah, kemudian syahrul Ramadan. Ini termasuk syiar Allah yang agung. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, meninggikan syiar-syiar Allah dengan ibadah, dengan sukacita, dengan amal soleh, maka itu pertanda bahwa hati-hati kita, kalbu kita dipenuhi dengan ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan pada suatu malam diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam di mana malam itu menjadi malam yang sangat mulia karena turunnya Al-Quran. Karena turun kalam Allah yang sangat mulia, maka malam itu menjadi mulia. Kemuliaan malam itu penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Apa itu barokah? Kebaikan, kemaslahatan yang banyak sekali dan berkesinambungan, berusia panjang, berlanjut. Oleh karena itu, malam yang mulia itu berulang-ulang terus sampai yaumul qiyamah. Kemuliaan daripada malam itu berulang terus sampai yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Rasulullah bercerita tentang beberapa orang dari Bani Israel, zaman Nabi-Nabi Bani Israel, berjuang, berjihad, berpuasa, tidak pernah bermaksiat sehari pun selama 83 tahun. Para sahabat takjub semuanya mendengarnya. Di samping takjub juga bersedih karena umur umat Sayyidina Muhammad antara 60 sampai 70. Kalau lebih dari itu sudah bonus namanya. Ya. Rata-rata 60 sampai 70, jarang yang di atas 70. Ya. Ya. Sedangkan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Kalau dia ibadahnya sama dengan kita, maka tentu amal solehnya, timbangan amal solehnya akan lebih besar daripada amal soleh umat Sayyidina Muhammad. Setelah itu turunlah suratul Qadar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh kemuliaan. Tahukah kamu wahai Muhammad, malam apa itu? Ini merupakan pengagungan. Pertanyaan ini merupakan pengagungan daripada kemuliaan malam itu. Lailatul Qadri khairum. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, daripada 83 tahun. Kalau antum mengisi satu malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah setengah malam saja, maka antum mendapatkan pahala amal soleh setengah dari 83 tahun, yaitu sekitar 41 tahun. Kalau antum menjumpai 10 kali Lailatul Qadar di dalam hidup kita, mudah-mudahan dapat 10. Kalau tiap tahun ditunggu, di tiap tahun dicegat, kayak orang main lotre gitu, kalau dipasang semua nomor, pasti kena. Tapi dengan kesungguhan hati, ya, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar. Kalau selama hidup dapat 10 tahun saja, tiap tahun diisi cuma setengah malam daripada seluruh malam yang dimuliakan Allah, maka paling tidak dapat 41 tahun. Nih kalau hitung-hitung nih pakai matematik nih, ya. 41 tahun dapat 10 kali malam Lailatul Qadar, lagi hidup semasa hidup, maka antum punya pahala 410 tahun amal ibadah. Nanti begitu dihisap ditanya umurnya berapa? 75. Tapi ibadahnya baru yang Lailatul Qadar saja sudah 410 tahun, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu kan selain di malam Lailatul Qadar kita menjalankan ibadah, ya alhamdulillah. Jadi jangan kaget kalau antum umur ibadah melampaui daripada usia kita di bumi. Inilah rahmat Allah, inilah kasih sayang Allah kepada umat Sayyidina Muhammad yang umurnya singkat tapi diberikan satu malam untuk mengejar umur ibadah, sehingga bisa saja umat Sayyidina Muhammad mempunyai umur ibadah sampai 1000 tahun. Kalau tiap tahun dia mengisi Lailatul Qadar itu, dia menjumpai Lailatul Qadar. Dan tentu kemudian para sahabat semua bergembira mendengar turunnya ayat ini. Hadirin rahimakumullah. Banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan syiar Allah yang sangat-sangat agung. Ya Allah, Nabi SAW menganjurkan kita iqra'ul Quran, ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, nanti dia akan datang di hari kiamat membawa syafaat bagi yang membacanya. Ajarkan anak-anak kita, suruh membaca Quran. Tadi sudah dibacakan khatam Quran, nanti mungkin malam-malam berikutnya lagi kita akan terus hatamkan Quran. Hadirin rahimakumullah, antum mungkin tidak terasa ketika baca Quran. Saya ingin sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah seorang sahabat bernama Usaid ibn al-Khudair. Usaid ibn al-Khudair sedang membaca Quran. Dia baca Quran di rumahnya, di dekat kandang kudanya. Kudanya diikat sambil ditemani anaknya yang kecil tidur di sampingnya. Ketika dia mulai membaca Quran, di dalam hadis diceritakan kudanya meringkih, meloncat itu kuda. Dia berhenti baca Quran. Kudanya diam, tenang. Begitu dia mulai baca lagi, kudanya loncat lagi. Dia berhenti lagi. Dia takut anaknya, kudanya itu nginjak anaknya. Ya, karena kuda kalau loncat bukan kayak orang tentunya. Kalau kita keinjak,
Apalagi anak kecil, bisa langsung meninggal. Dia baca lagi, meringkih lagi itu kuda. Setiap dia baca seperti itu, akhirnya dia berhenti. Dia nggak baca lagi. Ketika subuh dia bertemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ceritakan apa yang terjadi. Rasul mengatakan, wa tadri zaka, apakah kamu tahu itu yang semalam itu? Tidak, aku tidak tahu, kata Usaid bin Hudayr. Tilkal malaikatu danat li sawtika. Malam itu ketika kamu baca Quran, malaikat turun berbondong-bondong mendekati kamu, ingin mendengarkan bacaan kamu. Jadi antum harus paham ketika antum membaca Quran dalam keadaan berwudu, dalam menghadap kiblat, mengharap ridho Allah, ketahuilah bahwa malaikat datang berbondong-bondong. Kudanya itu meringkih karena kaget melihat malaikat datang. Bukan karena bacaan Quran, tapi dia bisa melihat malaikat sehingga dia meringkih, kaget melihat malaikat bergombol datang. Ketika ayat Qurannya tidak dibacakan lagi, malaikatnya pergi, kudanya tenang. Dibacakan lagi, datang lagi. Kata Nabi, kalau engkau baca terus, maka engkau akan melihat malaikat pada waktu subuh. Andaikan engkau baca terus, malaikat nggak pulang-pulang itu. Malaikat terus ada di situ. Jadi hadirin, jangan sia-siakan ini pemberian Allah kepada kaum muslimin. Jangan tinggalkan Al-Quran. Itu syiar Allah yang paling luar biasa. Baca walaupun hatam cuma sekali di bulan Ramadan. Kalau bisa 2 kali syukur. Kalau bisa 3 kali lebih baik. Hatamkan. Baca Quran. Jangan tinggalkan Quran. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Bahkan orang yang hafal Quran, ketika Nabi SAW menguburkan syuhada Uhud, ada 70 kurang lebih yang meninggal waktu peperangan Uhud. Dikuburkan satu lubang itu beberapa orang. Jadi tidak satu-satu, tapi satu lubang ada beberapa orang kayak kita waktu tsunami, waktu bencana tsunami. Nabi bertanya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qurannya? Yang paling banyak hafalan Qurannya, Nabi menyuruh masukkan dia lebih dulu. Dimuliakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, betapa mulianya orang yang hafidh Quran, yang membaca Quran. Sampai pada suatu peperangan, ada 3 orang yang bernama Ri'lan, Zakwan, dan Usayyah dari orang-orang kafir. Dia banyak membunuh guru-guru Al-Quran. Ustadz-ustadz kita sekarang misalnya yang hafiz Quran, pada guru-guru Al-Quran dia bunuh banyak. Nabi melaknatnya 3 orang itu selama sebulan penuh. Padahal baginda Rasul dianiaya di Taif, tapi didoain oleh Rasul SAW. Tidak dilaknat, tapi mereka-mereka yang membunuh orang-orang yang hafidh Quran, guru-guru Al-Quran, sebulan sepenuh Rasul SAW melaknatnya. Karena kemuliaan, orang yang menyandang kemuliaan, orang yang membawa syiar-syiar Allah itu hilang dari muka bumi, membahayakan bagi umat. Oleh karena itu hadirin, di malam yang penuh berkah, saya bergembira saya mendapatkan kesempatan berbicara, walaupun ya ilmunya seadanya di malam 17 ini. Semoga wasiat ini menjadi wasiat untuk saya dan antum sekalian semuanya. Semoga kita menggapai malam yang dijanjikan Allah, dan semua kita mudah-mudahan tidak termasuk apa yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rugima anfu rajulun dakhala alaihi Ramadan, ya, summa insalaha ba'da an yukfaru lahu. Seorang yang masuk bulan Ramadan kemudian meninggalkan bulan Ramadan, ya, qabla an yakfaru, ya, sebelum dosa-dosanya diampunin, Ramadan sudah usai. Nabi bilang celaka ini orang, karena bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan pengampunan,
pengampunan Allah dibuka besar-besarnya. Kita jangan lupa mendoakan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah wafat. Mohon diampuni oleh Allah karena makfirah lebih dulu baru dakhul jannah. Sebelum masuk surga, makfirah dulu, pengampunan dulu. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, keluar dari bulan Ramadan, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa orang-orang tua kita, kakek kita, guru-guru kita, orang-orang yang yang tua di antara kita yang telah pulang ke rahmatullah, diampuni semua dosa-dosanya. Kiranya itu saja yang Al-Faqih bisa sampaikan. Al-afu minkum. Di sini ada guru kita Ustadz Haji Yusuf yang kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dan terus menghangatkan di tengah-tengah kita, karena al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan itu akan ada terus selama di antara kalian ada orang tua kalian dan ada orang-orang tua, apalagi adanya ulama-ulama di tengah-tengah kalian semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.